Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda Sabtu 27 Januari 2018. Pemirsa, DM atau diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya. Nah, tubuh pasien dengan diabetes mellitus tidak dapat memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, sehingga kadar gula darah meningkat dan dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang pada pasien. Dan untuk mengetahui apa itu DM, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Rostika Dewi SPPD dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak Desti. Oke, cantik sekali dokter pada malam hari ini ya. Apa kabarnya ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Baik dokter, malam hari ini kita membahas tentang diabetes mellitus dokter. Mungkin bisa dijelaskan ini dok, yang biasa disebut dengan DM atau diabetes mellitus ini itu apa sih dok sebenarnya dok? Seperti tadi sudah disinggung tadi ya, bahwa diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik ya, yang ditandai atau disebabkan oleh karena ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah di atas normal yang disebabkan oleh adanya gangguan dari kerja insulin atau gangguan produksi insulin, bisa salah satunya atau kedua-duanya. Jadi kalau peningkatan kadar gula darah yang tidak disebabkan oleh gangguan fungsi insulin atau sekresi insulin itu belum termasuk diabetes gitu. Itu yang dimaksudkan atau definisi dari diabetes sendiri. Diabetes gitu. Sendiri ya dok ya. Berarti ada dua ini ya dok ya. Seperti itu kalau diabetes itu yang disebabkan oleh karena adanya gangguan dari sekresi insulin dan kerja insulinnya gitu. Baik. Produksi insulin atau kerja insulin. Baik dokter. Kalau untuk tanda ini dok, tanda atau gejala dari tipe DM ini sendiri itu seperti apa ini? Kalau gejala dari diabetes itu ada gejala klasik ya. Gejala klasik itu sering haus, sering lapar dan juga sering buang air kecil ya. Kemudian untuk gejala yang lainnya mungkin itu adalah seperti berat badan turun, kemudian sering gampang terjadi infeksi, kemudian juga sering lelah, cepat mengantuk gitu. Kemudian bisa juga berupa ibu-ibu mungkin yang melahirkan dengan berat badan bayi di atas 4 kg itu bisa menjadi salah satu gejala dari diabetes sendiri gitu. Dan diabetes ini penting untuk kita ketahui, kita bahas itu karena dari prevalensi sendiri itu diabetes itu cenderung untuk mengalami peningkatan ya. Jadi dari tiap tahun itu penyandang diabetes itu selalu meningkat. Jadi kalau dari WHO sendiri tahun 2000 saja itu penyandang diabetes itu baru 8,8 jutaan gitu ya. Tapi pada saat diperkirakan tahun 2035 itu sudah sampai ke 24 juta. Dan Indonesia sendiri itu ada di peringkat kelima dunia gitu. Jadi ada data dari Indonesia International Diabetes Federation itu tahun 2014 itu ada sekitar 9,1 penyandang diabetes di Indonesia, dan diperkirakan tahun 2035 itu bisa sampai ke 14 jutaan gitu. Jadi dan sebelumnya tahun 2013 Indonesia tuh baru di peringkat ke 7 gitu. Jadi dalam setahun udah naik jadi peringkat ke 5 dunia gitu. Jadi ini tentu akan jadi masalah ya untuk baik untuk masalah kesehatan gitu, untuk tenaga kesehatan dan di lingkungan kesehatan, ataupun baik masalah untuk biaya ya, karena dengan semakin banyaknya penyandang diabetes tentu akan memerlukan atau menghabiskan biaya yang lebih besar lagi. Kemudian juga akan jadi masalah dalam sumber daya manusianya gitu. Baik dokter. Tadi kalau untuk gejala ini, gejala klasik ini tadi ya dok ya, ada haus, lapar, dan sering buang air kecil. Nah, apakah itu terjadi terus-menerus dengan haus, lapar, dan sering buang air kecil tadi? Ataukah mungkin selama 1 bulan itu dia mengalami seperti itu terus, atau mungkin selama
1 minggu berturut-turut itu dok? Biasanya itu seiring dengan ini ya, dengan kadar gula darahnya itu yang tinggi gitu. Jadi kalau diabetes itu kan sebenarnya dia penyakit yang apa namanya memang kronik gitu ya. Jadi dalam waktu yang lama. Jadi gejala itu kalau misalnya gulanya memang dalam kondisi yang tidak terkontrol atau dalam kondisi yang tinggi, itu gejalanya biasanya muncul seperti itu gitu. Kalau untuk misalnya dok, dia tidak ada mungkin dari keluarganya tidak mempunyai penyakit diabetes ataupun dia itu tidak juga mempunyai diabetes ya dok ya. Tapi tiba-tiba ini dia mengalami gejala klasik seperti sering buang air kecil ini dok. Nah itu bagaimana ini dok? Ya. Apakah sudah Kalau termasuk diabetes juga? Untuk menegakkan diagnosis diabetes itu tidak hanya berdasarkan gejala klinis ya, tapi diagnosisnya itu ditegakkan dari laboratorium. Jadi dari laboratoriumnya didapatkan kadar gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter, kemudian atau gula darah puasanya itu lebih dari 126. Jadi jika hanya ada gejala klinis saja kayak misalnya buang air kecil yang sering atau misalnya hanya sering lapar, sering haus saja tanpa disertai adanya peningkatan kadar gula darah, itu belum bisa kita diagnosis sebagai diabetes. Belum bisa ya dok ya. Baik dok, kalau untuk waktu mungkin ya dok, atau jangka waktu untuk tes mungkin ini, tes gula darah untuk yang belum terkena diabetes ini dok. Ya, untuk screening ya, sebenarnya diabetes itu dia juga dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi apabila ada yang sudah memiliki faktor genetik, seperti misalnya di keluarga sudah ada keluarga yang mengidap diabetes, menjadi penyandang diabetes, itu disarankan untuk lebih aware ya. Jadi untuk melakukan apalagi sudah disertai dengan adanya gejala klasik tadi, itu disarankan untuk memeriksakan kadar gula darahnya gitu. Mungkin kalau normal kemudian bisa mungkin sekitar setahun lagi, atau apabila ada gejalanya muncul bisa langsung dicek gula darahnya. Oke, berarti memang yang belum terkena itu juga wajib untuk cek ya dok ya? Atau kalau tidak ada keluhan dan tidak ada faktor resiko dan itu mungkin tidak perlu ya. Tapi biasanya sih kalau untuk MCU ya, medical check up rutin, itu gula darah itu pasti sudah jadi rutin dilakukan gitu ya. Mungkin pemirsa jendela di rumah ini ada yang takut ini dok, yang bakal terkena diabetes, atau mungkin dengan gejala-gejala yang mungkin yang gejala klasik seperti gejala klasik tadi, mungkin dia takut nih langsung cek gula darah, mungkin itu bisa ya dok ya? Boleh saja. Boleh saja ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk pemeriksaan gula darah bagi yang sudah terkena diabetes ini dok, kapan dok? Itu jadi diabetes itu tidak bisa disembuhkan ya. Jadi kalau sudah sekali terdiagnosis, maka selamanya orang tersebut akan menjadi penyandang diabetes. Jadi bukan pengidap diabetes, tapi penyandang diabetes. Nah, apabila sudah terkena, tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikontrol, bisa dikontrol. Nah, itulah kontrolnya itu dengan gula darah tadi. Nah, untuk tergantung kadarnya ya, kadar gula darahnya. Kalau misalnya masih belum terkontrol, ya mungkin kita bisa setiap hari bisa gitu dikontrol untuk melihat kontrol glikemiknya itu, kontrol gula darahnya itu tergantung dari kondisi penyandang diabetesnya sendiri. Apabila sudah terkontrol mungkin bisa seminggu sekali, atau misalnya pas lagi kontrol ke dokter gitu. Tapi kalau masih dalam tahap belum terkontrol, bisa dilakukan lebih sering, apalagi untuk menentukan misalnya pemakaian insulin ya, misalnya ya, itu kan kadang pasien masih misalnya baru pemakaian insulin, kemudian ada gejala misalnya gejala hipo gitu ya, itu perlu kapan saja ada gejala itu harus, kalau memang ada cek glukotesnya, dicek aja gitu. Harus tetap dicek ya dok ya. Bukan berarti misalnya dok, kan karena ada pantangan makan ini ya dok ya, mungkin untuk penyandang diabetes sendiri ini, jadi setelah salah makan dia baru periksa. Jadi pokoknya harus setiap
ada gejala-gejala yang Ya, tadi tergantung kondisi dari tergantung pasien. kondisi ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk gangguan diabetes ini sendiri dok, ini kan disebabkan mungkin dengan faktor keturunan juga ini ya dok ya. Ini lebih banyak pengidapnya ini perempuan atau laki-laki ini dok? Kalau dari segi itu sama aja ya, dari segi apa namanya jenis kelamin itu, tapi memang faktor yang berperan itu faktor genetiknya dengan faktor lingkungan gitu. Jadi sudah ada faktor genetiknya, ada keturunan, kemudian juga dengan pola apa namanya gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat gitu ya, itu akan memunculkan menimbulkan penyakit diabetesnya itu. Oke, berarti selain dari faktor keturunan, ini juga pasti ada faktor lain ya dok ya, seperti pola hidup yang tidak sehat. Ya. Mungkin contohnya ini dok, apa ini dok? Atau mungkin dia sering makan gula, makanya gula darahnya naik ini dok. Ya. Untuk pola hidup sehat, jadi yang penting pada diabetes itu adalah dengan memperbaiki pola hidupnya ya. Jadi pencegahan itu yang paling penting. Jadi pencegahan diabetes itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier, dan pada setiap tingkat pencegahan itu pola hidup itu memegang peranan yang penting gitu ya. Jadi pola makan itu yang harus diatur ya. Jadi makan komposisinya tetap harus gizinya seimbang gitu, tapi porsi dari karbohidratnya atau kalorinya itu yang harus dibatasi. Jadi kalau dari satu piring itu mungkin karbohidratnya sekitar 1/4 aja gitu, terus lebih dibanyakan seratnya atau sayur-sayuran, kemudian di protein juga sekitar 1/4-nya gitu ya. Jadi kalau untuk lebih dengan memang sudah ada diabetes, kemudian pola makannya tidak baik, seperti banyak karbohidrat, kemudian juga gula-gula, tentu gulanya akan naik, gula darahnya akan naik ya. Berarti harus diatur ya dok ya, harus seimbang berarti. Baik dokter, kita iklan dulu sebentar ya dok ya. Pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar, dan kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111, tetap di Jendela. Sudah waktunya bayar tagihan air, tapi belum tahu cara pembayarannya. PDAM Tirta Musik memberikan pelayanan yang aman, cepat, dan nyaman. Kini Anda juga dapat membayar dengan mudah. Anda dapat melakukan pembayaran dengan cara langsung datang ke kantor PDAM terdekat. Kedua, membayar melalui petugas resmi PDAM. Ketiga, pembayaran via ATM Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Sumsel Babel. Atau juga bisa langsung membayar melalui kantor pos terdekat. Sudah tepat waktu, masih ada kendala. Air tidak keluar, info tagihan atau info dan keluhan lainnya? Mari sapa kami di 0711355222 atau SMS ke 08117888 dengan format. Nah, sangat mudah kan? Ayo bayar air tepat waktu. Iklan ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musik Palembang. Bareng aku, saksi ke aku di program Si Bedul. Setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Rostika Dewi SPPD dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan masih membahas tentang diabetes mellitus. Baik, untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Tadi berbicara tentang apa itu diabetes mellitus ya dok ya. Dan kalau untuk mungkin ini dok, karena kita kan
nggak tahu ya dok ya, yang dirasakan oleh penderita ini dok, mungkin apa saja mungkin dok yang dirasakan oleh penderita diabetes ini? Ya, untuk gejalanya sendiri atau yang dirasakan oleh penyandang diabetes ya, sebetulnya tidak begitu selain gejala klasik tadi gitu ya. Itu kadang memang pasien itu tidak tidak ada keluhan. Jadi kalau pada tahap awal itu pasien yang walaupun gula darahnya sampai 500 sampai 600 gitu, kadang pasien merasa sehat-sehat saja gitu. Itulah yang membuat pasien itu jadinya abai untuk berobat ya, untuk mengontrol gula darahnya, karena merasa gula saya juga 600 setinggi ini saya masih sehat gitu. Jadi tidak mau berobat untuk mengontrol kadar gula darahnya gitu. Jadi tidak mesti gula darah tinggi itu ada keluhan gitu. Tapi pada saat walaupun tidak ada keluhan, tapi proses kerusakan organ itu tetap berlangsung gitu. Jadi pada tahap awal kerusakan organ itu masih belum banyak ya. Jadi masih sedikit. Jadi masih bisa kompensasi gitu. Jadi belum ada keluhan. Tapi pada saat sudah ada timbul keluhan, itu berarti kerusakannya itu sudah sangat banyak, dan kalau sudah sekali rusak itu tidak bisa dikembalikan gitu. Jadi itu namanya komplikasi dari diabetes itu. Jadi yang dikhawatirkan dari diabetes itu adalah komplikasinya itu yang banyak gitu. Komplikasi diabetes bisa dibilang dari dari kepala sampai ujung kaki itu bisa kena komplikasinya. Itulah yang membahayakan dari diabetes itu. Gitu. Jadi komplikasinya itu ada komplikasi akut dan ada komplikasi kronik ya. Komplikasi akut itu komplikasi yang terjadi dalam jangka pendek ya. Jadi bisa berupa kondisi gula darah yang turun atau bisa kondisi gula darah yang meningkat ya. Jadi kalau kondisi gula darah turun itu hipoglikemi namanya, itu juga bahaya ya. Kemudian ada komplikasi berupa gula darah yang naik, itu ketoasidosis namanya ya. Jadi ada penurunan kesadaran, sesak napas, dan itu bisa fatal juga gitu. Dan untuk komplikasi jangka panjang itu juga banyak ya. Jadi bisa dari kepala, misalnya bisa pada mata bisa terjadi retinopati, jadi gangguan penglihatan. Kemudian juga dari saluran pernafasan bisa mudah terkena infeksi ya, infeksi baik itu infeksi paru-paru gitu ya, contohnya ya. Kemudian juga bisa terjadi komplikasi di penyakit jantung, kemudian juga ke ginjal, kemudian juga ke saluran cerna juga gitu. Kemudian komplikasi ke sarafnya bisa berupa neuropati seperti kesemutan, kemudian juga bisa kaki diabetes itu salah satunya, dan juga bisa stroke gitu. Jadi yang komplikasinya itu yang nanti akan memunculkan gejalanya gitu. Berarti itu apabila sudah akut itu ya dok ya, atau ya, apabila terkena bisa akut, bisa kronik. Jadi akut tuh yang terjadi dalam jangka pendek ya. Kalau kronik yang terjadi dalam jangka panjang itu komplikasinya gitu. Berarti komplikasinya ini berbahaya ya dok ya, karena bisa terkena baik dari mata sampai ke saluran pencernaan pun bisa sampai, ya dok ya. Semuanya. Baik dokter, kalau untuk cara mengurangi ini dok, mengurangi penyakit ini dari penderita itu bagaimana ini dok? Ya. Itu jadi yang diabetes tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol dan juga bisa dicegah sebetulnya ya. Jadi pencegahan dari diabetes itu yang paling penting, karena dia akan mengurangi akan lebih banyak menguntungkan ya dari segi biaya juga gitu ya. Pencegahan ini ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer, pencegahan pada individu yang belum terjadi diabetes itu supaya tidak terkena diabetes gitu. Kemudian sekunder dari penyandang diabetes supaya tidak terjadi komplikasinya. Kemudian pencegahan tersier pada penyandang diabetes yang sudah ada komplikasi itu dicegah supaya komplikasinya itu tidak semakin memberat dan juga progresivitasnya bisa diperlambat gitu. Nah, pencegahannya sendiri itu dari tiap fase itu
berupa kita pertama mengenali ya, kenal dengan diabetesnya sendiri, gejala-gejalanya apa gitu, kemudian juga apa aja yang bisa memperberat dan juga bisa memperlambat ya dari progresivitas penyakitnya, kemudian juga tentang tentang diabetes itu ya, jadi kita kenal dan juga menyadarinya. Kemudian yang kedua dengan mengatur pola makan ya, pola makan itu tadi, jadi pola makannya tepat dengan melihat mengatur jenisnya, jenis makanan yang dikonsumsi, kemudian jarak makannya, kemudian juga jenis makanan, jumlahnya dan jaraknya ya. Kemudian juga dengan pola aktivitas fisik ya, aktivitas fisik, jadi tetap berolahraga walaupun olahraganya paling cuman jalan setengah jam, misalnya setengah jam sampai 1 jam gitu ya setiap hari. Kemudian untuk yang sudah mengkonsumsi obat-obatan, itu mengkonsumsi obat-obatan secara teratur ya, kemudian sesuai dosisnya, jenis jarak minum, jarak mengkonsumsinya, baik itu konsumsi obat-obatan yang minum ataupun obat-obatan yang disuntik ya. Kemudian juga kontrol rutin untuk kadar gula darahnya, kontrol glikemiknya ya, kontrol gula darahnya, kontrol metaboliknya. Metabolik itu tensinya, kemudian juga kadar lemak darahnya, kemudian juga untuk berat badan dan juga lingkar pinggang, kemudian juga mengontrol untuk komplikasinya. Jadi mengontrol apakah misalnya sudah penyandang diabetes sudah lama ternyata misalnya buang air kecilnya kok berkurang, misalnya dikontrol gimana fungsi ginjalnya gitu ya. Berarti banyak ya dok ya gejala-gejalanya, terutama apalagi untuk mereka menjaga agar mengurangi rasa sakit tentunya ya dok ya. Baik dok, kalau untuk mencegah mungkin ini dok ya efek dari penyakit ini dok, mungkin luka yang susah sembuh atau juga mungkin katarak ini dok yang lebih cepat, itu bagaimana ini dok? Iya, pencegahannya itu tadi dengan mengatur pola hidup tadi, pola makan, kemudian aktivitas dan juga obat-obatan yang dikonsumsi itu tetap dikonsumsi sesuai dengan itunya ya, dosis dan aturannya itu, supaya targetnya itu gula darahnya terkontrol dan juga kontrol metabolik yang lain juga terkontrol, tensinya dan sebagainya. Terus kalau sudah ada komplikasi misalnya ke retina, gangguan penglihatan, itu tetap juga harus dikonsulkan juga ke teman sejawat bagian mata untuk melihat apakah sejauh mana gangguan atau komplikasi efek dari diabetesnya di mata gitu. Jadi oke, baik dokter, kita ada penelpon dokter, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Beneran, Mas? Ya, dengan Bapak Effendi, silakan Bapak. Halo? Ya, halo Bapak. Ya. Silakan Bapak. Pertama saya mau tanyakan sama dokter, apa penyandang diabetes itu harus mengkonsumsi obat diabetes setiap hari, atau memang kalau gula darah kita sudah stabil nggak perlu minum obat lagi dokter? Yang kedua saya tanya tentang pengobatan tradisional ya, menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal yang pernah saya coba, itu kebetulan ya ampuh gitu ya dokter ya. Karena mungkin selama saya konsumsi obat tradisional itu gula darah saya stabil, jadi nggak harus saya kontrol lagi dokter. Nah itu sejak mungkin sudah hampir 1 tahun gitu. Ketiga saya tanya di mana prakteknya dokter. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Effendi, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, mengkonsumsi obat diabetes ini dok setiap hari. Jadi untuk pengendalian diabetes itu obat-obatan itu bukan yang pertama, bukan yang utama gitu ya. Jadi tetap yang paling utama itu adalah pola makannya Pak. Jadi harus pola makannya dulu diatur. Pola makan, pola hidupnya diatur dulu.
ada yang tidak semua itu harus menggunakan obat-obatan dalam jangka panjang ya. Ada yang bisa gula darahnya itu terkontrol dengan diet gitu. Jadi selama Bapak misalnya sudah bisa gula darahnya terkontrol dengan mengatur pola makan, itu bisa saja obatnya tidak dikonsumsi lagi, tapi tetap harus dikontrol kadar gula darahnya. Kemudian untuk obat-obatan herbal gitu ya, kalau dari medis kita tidak melarang dan juga tidak menganjurkan selama itu memang ada manfaat dan itu ya dipersilakan saja gitu. Tidak masalah ya, tidak ya, dok, ya tidak melarang dan tidak menganjurkan gitu. Selebihnya selama Bapak selama penyandang diabetes bisa mengatur kontrol gula darahnya, silakan saja, karena targetnya adalah gula darahnya yang terkontrol, glikemiknya terkontrol, metaboliknya ya. Gula darahnya yang penting harus tetap terkontrol ya, Dok ya. Baik, Dokter. Kita iklan dulu sebentar, Dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Anda punya usaha? Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Jendela, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Rostika Dewi SPPD dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang diabetes mellitus. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik, Dokter. Dok, kalau untuk makanan dan minuman ini, Dok, yang harus dikontrol bagi penderita gangguan ini sendiri itu apa saja ini, Dok? Tapi sebentar, Dok, sepertinya kita ada penelpon ya, Dok, ya, sebelum dijawab. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Ya, silakan Ibu Yanti. Iya, mau ini tanya sama dokternya. Ya, silakan, Dok, Ibu. kalau misalnya orang tua kita diabetes, apakah kita otomatis langsung bisa kena atau gimana, Dok? Langsung bisa kita, kan itu keturunan kan, Dok, ya? Ya. Nah, itu apa kita langsung kemungkinan kita kena itu berapa? Ya. Gitu. Baik. Terima kasih, Dok. Terima Ya. kasih Bu Yanti, salam untuk keluarga di rumah. Baik, Dokter. Diabetes ini karena ada faktor keturunan, mungkin ibunya sudah terkena Sudah nih, Dok. ada, ya. Apakah kemungkinan besar akan cepat terkena ini, Dok? Iya. Seperti tadi ya, bahwa diabetes itu ada faktor keturunannya, genetiknya, dengan ada faktor lingkungan gitu. Jadi kalau sudah ada orang tua yang diabetes, itu sudah warning buat kita untuk memperbaiki faktor lingkungannya gitu. Jadi faktor pola makannya, faktor aktivitas dan sebagainya. Jadi apabila dengan faktor pola makan, gaya hidupnya bisa baik, bisa dikontrol gitu, bisa saja gula darahnya diabetesnya tidak muncul, bisa saja. Bisa saja tidak muncul ya, Dok, ya. Tapi kalau tidak terkontrol, Iya, itu sudah ada faktor resikonya, sudah ada gitu. Tinggal ditambah aja dengan pola lingkungannya yang mendukung juga bisa muncul ya. Bagaimana gitu. dengan cara dia mengontrol pola hidup sehatnya ya, pola Dok, hidup ya. sehat, ya. Baik, Dokter, kita ada penelpon lagi, kita angkat dulu, Dokter, ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Ibu Iin. Ya, mau tanya, Dok, apakah diabetes itu mempengaruhi fertilitas? Kan
kemungkinan saya ini terkena diabetes karena keturunan dan overweight juga, pola makan nggak teratur. Takutnya akan mempengaruhi nggak bisa keturunan gitu. Apakah betul itu bisa mempengaruhi? Itu aja dok. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Iin. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, bagaimana ini? Ya kalau secara langsung ya mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis kebidanan kandungannya ya. Tapi apabila tadi ada overweight Ibu ya, jadi untuk diabetes sendiri itu kontrolnya itu tidak hanya gula darah ya, tapi juga berat badan, metabolik yang lain juga harus dikontrol. Berat badan itu juga harus diusahakan untuk ke berat badan ideal gitu. Untuk itu tadi mencegah komplikasi untuk yang fertilitas sendiri bisa saja sih overweight dan itu juga bisa mempengaruhi, tapi lebih jelasnya lagi nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungan ya. Tapi apabila sudah diabetes dan ada overweight itu diharapkan untuk berat badannya dinormalkan gitu ke berat badan ideal gitu. Berarti harus jadi untuk kontrol diabetesnya sudah terkena diabetes ya, penyandang diabetes. Selain gula darahnya, tapi juga harus dikontrol juga tekanan darahnya, kemudian berat badan, kemudian lingkar perut, ya, kemudian kadar kadar kolesterol atau lemak darah itu juga harus dikontrol supaya itu tadi kontrol glikemiknya tercapai, terus juga komplikasinya bisa dicegah gitu. Oke, berarti baik dari makan, kontrol tadi berat badan juga ya dok ya, gula darahnya juga harus dikontrol. Karena bisa membahayakan ya dok ya, baik untuk si ibu dan juga bayinya ya dok ya. Kalau untuk secara apabila lagi hamil ya mungkin nanti resiko untuk berat badan berat badan bayi besar ya, lebih dari Oke, baik dokter. Untuk itu nanti ke dokter itu aja. Baik dokter, kita ada penelpon lagi nih dok ya, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Ibu Is, silakan Ibu. Ini selamat malam dok. Ya, selamat malam Ibu. Mau tanya ini, kalau kita makan obat untuk diabetes itu caranya gimana? Sebelum makan atau lagi makan atau sesudah? Terus satu lagi dok, aku dengar orang katanya kalau misalnya orang kena diabetes itu, kalau misalnya dia makan tanpa makan obat percuma kayak gitu. Badannya tetap kurus, nggak jadi daging kayak gitu. Apa betul itu dok? Iya. Ya, makasih ya dok. Ya, makasih Ibu Is. Baik, terima kasih Ibu Is. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter. Ya. Untuk waktu atau cara minum obat tergantung obatnya ya, karena obat diabetes itu sangat banyak Bu ya, banyak jenisnya dan golongannya juga banyak gitu. Obat apa yang Ibu konsumsi gitu nanti bisa lebih dijelaskan lagi mungkin pas lagi waktu Ibu membeli obat itu atau bisa tanya ke apoteknya atau ke dokternya gitu, karena obatnya banyak Bu ya, ada yang diminumnya sebelum makan, ada juga yang diminumnya berbarengan dengan makan gitu ya, ada macam-macam karena itu tadi obat diabetes itu banyak banget, golongannya juga banyak. Kemudian untuk apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah ini dok, kalau tidak minum obat, tidak minum apakah obat itu makanan yang dimakannya itu tidak menjadi darah daging? Iya, itu kalau misalnya gula darahnya tinggi gitu ya, tidak minum obat, maka ya itu tadi proses penyakitnya makin tetap berjalan gitu. Terus pada saat proses proses penyakit itu bisa berat badan juga bisa jadi turun gitu. Kemudian itu kan komplikasi adanya lipolisis gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena tidak minum obat, tapi karena gula darahnya emang tidak terkontrol gitu kan. Dengan minum obat gula darahnya jadi terkontrol, jadi bisa mengontrol ini juga
berat badan dan ininya komplikasi tadi ya. Berarti memang harus seimbang ya dok ya, minum obat dan makannya juga harus diatur ya obat-obatan, dok ya. Obat-obatan tuh nomor sekian. Yang pertama pola makan dan pola hidupnya, lifestyle-nya ya. Misalnya dok, pola makannya sudah diatur, tapi dia juga karena mungkin dia sudah malas untuk minum obat. Nah itu bagaimana itu dok? Apakah nanti akan kembali lagi, akan tinggi kembali, itu apakah berbahaya itu dok? Iya, itu kembali ke tergantung ini ya, kondisi dari diabetesnya. Kalau ada yang memang bisa dengan pola makan saja gula darahnya jadi terkontrol gitu, tapi apabila yang sudah tidak bisa dengan walaupun sudah makannya sudah diatur ternyata gulanya masih juga tidak terkontrol, maka itu yang perlu untuk dengan bantuan obat-obatan gitu. Baik dokter. Dok tadi kan sempat bertanya makanan dan minuman ini, dok ya, yang harus dikontrol bagi penderita itu apa saja itu dok? Ya, jadi untuk menu atau makanan yang dikonsumsi pada penyandang diabetes itu intinya adalah tetap harus seimbang ya, gizinya seimbang, jadi ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya gitu ya. Tetapi dengan porsi dari karbohidratnya itu yang dibatasin ya, kalorinya dibatasin tergantung dari berat badannya ya, dan kondisinya, misalnya ada stres atau lagi ada infeksi atau sebagainya gitu, itu kalorinya yang dibatasin. Kemudian mungkin sekitar, kalau bisa disederhanakan, sekitar seperempat porsi ya, seperempat porsi dari piring itu karbohidratnya. Tapi kalau sudah makan nasi misalnya ya, lebih sederhananya itu karbohidrat yang lainnya itu tidak dibarengin, tidak dikonsumsi bersamaan. Seperti misalnya nasi itu penggantinya kentang, jagung, bihun, mie ya, kemudian juga misalnya pasta-pasta gitu ya, terus roti gitu, itu sama ya, jadi bisa menggantikan dari nasi ya tadi, kalorinya itu yang harus dibatasin. Kemudian itunya kalau diperbanyak serat-seratnya, sayur-sayuran gitu ya. Kemudian lemak juga dibatasi ya, dan tidak mengkonsumsi gula ya, baik itu gula merah, gula putih, dan makanan minuman yang mengandung gula. Jadi itu yang harus ditinggalkan oleh penyandang diabetes gitu. Dengan kalau gizi yang lainnya tetap harus ada, harus seimbang gitu ya. Tapi kalau gula-gula yang ininya mengandung gula ya dok ya, tidak dikonsumsi lagi. Oke, kalau misalnya mungkin pasien ini penderita ini ingin yang mengandung gula ini dok, itu bagaimana itu dok? Iya, boleh saja pakai pemanis ini ya, manis diabetes itu, tapi tetap dengan porsi yang tidak berlebihan gitu ya. Tidak banyak berarti ya dok ya, sedikit ya. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali nih dok. Kita iklan dulu sebentar. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami bisa menerima telepon Anda di 07113646666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Anda punya usaha. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Anda punya
Wirausaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami akan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Rostika Dewi, SPPD dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan masih membahas tentang diabetes mellitus. Baik dokter, dok, kalau untuk olahraga ini dok, mungkin bagi si penderita itu bisa nggak dok? Bisa, jadi tergantung dari ininya ya, apa namanya, kondisi penyakitnya ya. Ada diabetes yang memang ringan gitu ya, dan belum ada komplikasi-komplikasi gitu. Malah dianjurkan untuk berolahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang kompetitif gitu ya, paling itu tadi jalan misalnya ya, atau misalnya ya jalan mungkin sekitar setengah sampai 1 jam sehari gitu. Ada juga kan senam diabetes ya, itu ada di Rumah Sakit Hermina juga ada, itu setiap minggu, setiap hari Kamis itu bisa diikuti gitu. Jadi tergantung dari kondisi penyakitnya, kondisi diabetesnya. Tapi untuk yang misalnya diabetes yang sudah berat, misalnya diabetes dengan ada gagal ginjal dan sebagainya, ya disesuaikan dengan kondisi penyakitnya gitu ya. Baik, bisa tapi jangan berlebihan ya dok ya. Ya, tergantung dari kondisinya ya. Baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bapak Iwan. Dengan Pak Iwan, Rumah Sakro. Ya, silakan Bapak. Tanya dok, karena ketinggalan tadi, ciri-ciri umum orang kena diabetes itu apa aja dok? Terima kasih, karena berat badan saya menurun dan sering buang air kecil di waktu malam maupun siang dok. Apakah itu ciri-ciri diabetes? Karena waktu diperiksa di dokter Hermina, dokter penyakit dalam, katanya saya nggak ada penyakit diabetes. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Iwan, salam untuk keluarga di rumah. Ini dok, ciri-ciri umum penyakit diabetes. Iya, ciri-ciri umum tadi ya. Jadi untuk gejala yang misalnya yang klasiknya itu sering haus, sering minum, sering lapar, dan sering buang air kecil Pak ya. Itu sebagian dari gejalanya. Gejala yang lainnya berat badan turun, kemudian mungkin sering ada gatal-gatal, terus mudah terkena infeksi Pak ya, baik infeksi misalnya infeksi saluran kencing yang berulang gitu ya. Kemudian juga ada pada ibu-ibu berat badan lahir lebih dari 4 kg gitu ya. Itu baru gejalanya aja Pak ya, tapi untuk memastikan ada atau tidaknya diabetes itu tetap harus ditandai atau adanya gula darah itu lebih dari normal ya, jadi lebih dari 200 mg per desiliter pada gula darah sewaktunya, atau gula darah puasanya lebih dari 126 gitu. Tapi mungkin bisa dilihat juga kondisi yang lainnya Pak ya. Jadi apakah ada fungsi ginjalnya bagaimana gitu, karena pada komplikasi diabetes dengan komplikasi ginjal itu biasanya gulanya bisa normal gitu. Jadi diabetes yang sudah lanjut komplikasinya ke ginjal, itu gula darah bisa normal, tapi sebenarnya pasiennya diabetes gitu, awalnya diabetes tapi jadi namanya DM nefropati gitu, jadi sudah ada gangguan ginjal karena diabetes. Bisa saja seperti itu, tapi mudah-mudahan Bapak bukan diabetes Pak ya, mudah-mudahan. Oke, karena
Pak Iwan ini sering kencing di malam hari di malam ini, Dok. hari bisa Buang air, karena ada gejala-gejala di Ya. klasik tadi ini. Ya, Dok. kalau sering buang air kecil itu bukan hanya disebabkan oleh karena gangguan dari gula darahnya, bisa juga karena infeksi saluran kencing, bisa juga adanya pembesaran prostat mungkin ya, kemudian masih banyak yang lain. Tetapi kalau misalnya gula darahnya itu tidak masih dalam batas normal, kemungkinan bukan karena diabetes gitu, tapi perlu di pemeriksaan selanjutnya. Oke, baik. Tetap diperiksa ya, Dok ya. Ya. Harus dikontrol juga gula darahnya. Baik, Dok. Kalau untuk mencegah ini, Dok, bagaimana cara mencegah agar tidak terkena diabetes, Dok? Ya. Kalau untuk supaya tidak terkena diabetes berarti kita ke pencegahan primer ya. Pencegahan primer sama sih prinsipnya ya dengan pencegahan yang sekunder dan tersier tadi. Jadi dengan mengatur memperbaiki pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi pola makannya pola makan gizi seimbang ya, kemudian juga aktivitas fisik gitu, dan rutin untuk mengontrol kesehatan secara umumnya. Gizi seimbang ya, Dok ya. Pola makan juga harus diatur. Hidup sehat yang pastinya, Dok ya, agar tidak terkena diabetes. Kalau untuk pemeriksaan itu nggak masalah ya, Dok ya, untuk yang belum terkena diabetes, pemeriksaan gula darah? Boleh. Boleh ya. Kalau untuk waktunya itu, Dok? Iya, waktunya kalau misalnya kalau ada keluhan atau pas lagi medical check up misalnya kan boleh saja. Terus kalau misalnya ada curiga keluhan ini bisa kapan saja kan, itu kan sudah umumnya diperiksa gula darah. Baik, Dok. Kalau untuk pesan-pesan ini, Dok, pola hidup sehat untuk pemirsa Jendela di Rumah, baik yang sudah terkena ya, Dok ya, maupun yang belum ini, Dok, itu bisa dijelaskan, Dok, pola-polanya itu seperti apa? Ya, jadi bahwa mengenal bahwa diabetes itu adalah suatu penyakit yang tidak dapat diobati tapi dia bisa dikontrol. Kemudian juga dengan mengontrol diabetes maka akan banyak keuntungan ya, banyak manfaatnya, yaitu manfaat dari meringankan dari segi biaya, kemudian untuk sumber daya manusia juga ya, kemudian perlu bahwa diabetes itu tidak tidak harus mengontrol, tidak harus tergantung dengan obat-obatan, tetapi yang pertama itu adalah dengan mengatur pola hidup ya, pola makan ini dengan gizi seimbang, kemudian juga dengan aktivitas fisik gitu, kemudian juga apabila sudah terkena diabetes maka mengkonsumsi selain pola makan tadi yang tetap diatur, tetap pola hidup sehat, obat-obatan juga dikonsumsi dengan secara teratur sesuai dosisnya, sesuai dengan jarak pemakaiannya ya, kemudian juga tetap harus mengontrol gula darah, kontrol tanda-tanda atau metabolik yang lain seperti tensi, kemudian kadar lemak darah, kemudian juga berat badan ideal, kemudian juga mengontrol komplikasi-komplikasi, tanda-tanda komplikasi dari diabetes itu sendiri. Baik. Dokter, mungkin ini sedikit ini, Dok. Kalau untuk yang sudah terkena penyakit diabetes ini, Dok ya, apabila dengan menggunakan obat-obatan itu, apakah dari obat-obatan tersebut nanti bisa mungkin terkena dari efek-efek penyakit lain seperti mungkin jantung, paru, atau ginjal, itu bisa terganggu? Efek obat-obatan? Iya. Ya. Sebetulnya bukan dari obat-obatannya ya, tapi dari komplikasi diabetesnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ekstrimnya gitu ya, diabetesnya dibiarkan saja, tidak diobatin, tidak dikontrol, itu maka pasti akan sampai kerusakan ginjal, kerusakan komplikasi yang lainnya, kerusakan mata dan sebagainya. Itu memang perjalanan penyakitnya akan sampai ke situ gitu. Jadi bukan karena efek obat-obatannya, justru dengan pemakaian pengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan dosisnya, aturannya, dan kontrol yang teratur, maka komplikasi itu bisa diperlambat, bukan dicegah ya, tapi maksud itu diperlambat datangnya, karena kalau komplikasinya itu pasti
nanti akan timbul itu komplikasi jangka panjang itu pasti akan timbul, tapi dengan mengontrol kadar gula darahnya dan kontrol metabolik yang lainnya itu diharapkan komplikasinya itu bisa waktunya lebih panjang munculnya gitu, lebih lama gitu. Lebih lama ya dok ya. Ya. Tapi berarti untuk penyakit diabetes sendiri ini nanti akan komplikasi itu muncul dan bisa akan terkena untuk penyakit lain ya dok ya, seperti mungkin ginjal dan lain-lainnya. Berarti tapi tidak cepat ya dok ya, lama ya untuk munculnya penyakit lainnya itu. Iya, kalau misalnya kontrol gula darahnya baik ya, kontrol glikemiknya baik, diharapkan komplikasinya juga akan progresivitas lambat gitu. Oke, baik. Berarti untuk yang belum terkena harus bisa menjaga pola makan, pola gizi juga ya dok ya, pola hidup ya. sehat. Benar dok, pola hidup sehat lebih terutama dan baik. Yang penderita juga harus mengontrol kadar gulanya ya dok ya, makanan dan juga baik gizi dan lainnya juga. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah berbincang-bincang ya dok, memberitahu dan kasih informasi ya dok seputar kesehatan. Pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang atas kesediaan waktunya untuk membagi informasi mengenai dunia kesehatan. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Destinda Rizky pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.